Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan berkah kesehatan agar kita bisa terus menimba ilmu untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Laula Salim dari Jakarta. Hari ini saya akan sedikit meringkas materi Inner Game Life Coach Academy dari Coach Sony Abikin. Saya sangat bersyukur telah diberikan kesempatan untuk bisa belajar mengupgrade diri saya agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi insya Allah. Teman-teman, Inner Game adalah permainan dalam diri. Karena tiap manusia memiliki dinamika atau permainan di dalam batin kita. Kita memulai pembahasan kita dengan why. Why inner game is so important? Mengapa kita perlu mengendalikan permainan dalam diri? Mengapa menata batin itu sangat penting? Apabila kita bisa menata dan mengendalikan dinamika batin kita, efeknya kita akan menemukan kebahagiaan di dalam hati dan kepuasan batin. Bahkan bisa mencapai bahagia dunia dan di akhirat insya Allah. Sebaliknya, apabila kita kalah dalam mengendalikan inner game, maka kita akan menderita dengan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kita sendiri. Dalam perjalanan hidup, kita akan menemukan pikiran negatif yang sering kali mengganggu. Karena pikiran terkadang menarik kita ke masa lalu yang membuat kita menjadi terus-menerus sedih dan menyesal. Atau tertarik ke masa depan yang membuat kita sering cemas, khawatir, takut, bahkan overthinking. Kunci untuk menguasai inner game adalah dengan mempraktekkan dan terus berlatih mindfulness, berkesadaran secara penuh pada saat ini. Kadang kita over dalam berpikir sehingga menjadikan kita irrational thinking. Dan hal itu akan membuat dada kita sempit, hati kita menderita. 1 menit yang lalu telah menjadi kenangan. Dan 1 menit ke depan masih menjadi misteri. Teman-teman, seringkali lintasan pikiran tentang masa lalu atau masa depan terus hadir. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah bila sesuai dengan porsinya, asal tidak berlebihan. Mengingat masa lalu untuk menjadi bahan refleksi diri dan memikirkan masa depan hanya untuk membuat rencana. Tapi seringkali manusia tidak sadar dan sibuk meratapi masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Padahal di saat Allah menutup satu pintu, saat itu juga Allah membuka pintu-pintu yang lainnya. Maka geserlah pandangan kita, syukuri pintu-pintu lain yang sedang dibuka oleh Allah. Di saat kita mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Teman-teman, sekarang kita sampai pada awal pembahasan kita, yaitu memahami peta kendali. Apa yang berada di dalam kendali kita? Sebuah situasi atau kejadian berada di luar kendali kita. Yang berada di dalam kendali kita hanyalah pikiran, perasaan, ucapan, serta tindakan. Hasil bisa berubah. Bisa sebelumnya perilaku dan ucapan kita berubah dulu. Sedangkan perilaku bisa berubah karena dipengaruhi oleh perasaan. Dan perasaan muncul dari apa yang kita pikirkan. Situasi atau kejadian tidak bisa mempengaruhi perasaan kita secara langsung. Karena kejadian sifatnya netral, tapi akan difilter dulu oleh pikiran, dan pikiran kita akan kejadian tersebutlah yang akan menentukan perasaan, baik secara emosional maupun secara fisik. Sedangkan hasil pun di luar kendali kita. Jadi jangan pernah melekat pada hasil. Hasil secara mutlak menjadi milik Allah, hak prerogatif Allah. Tapi Allah akan memberikan hasil yang terbaik untuk hambanya yang telah berikhtiar. Karena kemauanlah yang diuji, bukanlah kemampuan. Contoh,
Kasus ringan adalah saat kita menegur seseorang saat bertemu di jalan dan dia tidak membalas teguran kita. Perasaan kita langsung marah dan tersinggung akan sikap orang tersebut, sehingga kita melontarkan kalimat-kalimat yang tidak enak. Padahal bukan, perasaan kita marah karena pikiran kita negatif. Misalnya, kok dia sombong ya, atau kok dia nggak suka ya sama saya, dan lain-lain. Tapi apabila kita sadari pikiran kita mulai negatif dan kita men-switch pikiran negatif kita menjadi oh dia tidak dengar, atau oh ada sesuatu yang sedang dia pikirkan, maka perasaan kita akan menjadi tenang dan tidak sibuk menyalahkan perilaku orang lain. Jadi teman-teman, yakinlah segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Dan sesulit apapun situasi yang kita alami, semua akan indah pada akhirnya. Allah selalu memberikan free will atau kebebasan memilih untuk hamba-hambanya, agar kita bisa terus berikhtiar semampu kita. Hanya kitalah yang bisa memilih, ingin menjalani hidup dengan menderitakah atau dengan bahagia. Yang berada di dalam kendali, do something and surrender. Yang berada di luar kendali, stop worrying and surrender. Jadi teman-teman, how to win the inner game? Bagaimana cara memenangkan permainan dalam diri? Selain peta kendali, maka kita bisa menggunakan rumus sajdah. Ini rumus yang sangat mujarab menurut saya. Apa itu sajdah? Sajdah adalah sadar, jeda, pilih. Ini adalah 3 skill yang paling utama agar bisa menguasai ruang batin. Sebelumnya kita kupas dulu induk dari kemelut batin. Ada 3, kemelut batin ada 3, yaitu anger, sadness, dan fearness. Anger itu apa? Contohnya anger itu marah, dendam, dan benci. Lalu sadness itu sedih dan kecewa. Dan kemudian fearness itu takut, cemas, dan khawatir. Langkah pertama untuk mengatasi kemelut batin adalah sadar. Kita sadari dulu, terima dulu semua rasa. Jangan diabaikan perasaan sedih, marah, atau kecewa kita. Jangan disangkal, ditekan, ataupun dilawan. Tapi validasi semua perasaan kita. Kenali, akui semua rasa marah, sedih, dan kecewa. Izinkan dia hadir di dalam hati dan peluk semua rasa ini. Learning to accept. It's okay not to be okay. Dengan mengakui semua kelemahan kita teman-teman, insya Allah kita sudah setengah jalan menuju penyembuhan. Lalu langkah kedua adalah jeda. Jangan langsung reaktif terhadap sebuah kejadian. Reaktif adalah langsung memberikan respon saat itu juga. Belajarlah untuk proaktif, yaitu tunda respon, beri jarak antara stimulus dan respon dengan cara minimal tarik napas panjang, tahan, lalu buang nafas perlahan sambil beristighfar. Lakukan beberapa kali. Tapi jeda yang paling sempurna adalah dengan berdoa, membaca Al-Quran, dan sholat. Tapi sholatlah yang paling lengkap, karena dengan sholat itu sudah mencakup bacaan Al-Quran dan doa di dalamnya. Sholat adalah penyembuh bagi jiwa yang hampa, hati yang terluka, dan pikiran yang bimbang. Ya Allah, aku sedang merasa sedih ya Allah. Ya Allah, aku terluka ya Allah. Dan Al-Quran adalah penyembuh dari sesuatu yang ada di dalam dada. Mengaku dan mengadulah hanya kepada Allah. Terkadang kita tidak perlu meminta. Allah hanya butuh kita untuk mengaku dan mengadu semuanya kepada Allah. Tanpa harus meminta, Allah sudah tahu keinginan kita. Bahkan Allah bisa memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Maka mengaku dan mengadulah hanya kepada Allah sang pemilik hati. Maka akuilah betapa kita hamba yang sangat lemah di hadapan Allah. Dan betapa kita sangat membutuhkan Allah di dalam hidup ini. Setelah menyerahkan semua urusan kepada Allah, barulah langkah ketiga yaitu pilih. Kita memiliki kebebasan untuk memilih respon atau free will. Kita bebas memilih respon terbaik, respon yang bisa membuat kita untuk terus bertumbuh. Di sini saya tegaskan,
The choice is yours. Apakah Anda ingin membuat diri Anda berdaya atau melemahkan Anda? It's your choice. Apakah Anda ingin mengubah luka menjadi energi positif atau memelihara luka? Apakah Anda ingin memaafkan atau ingin membenci? Semua pilihan ada di tangan Anda. Dan apakah Anda ingin mengutuk atau menerima takdir? Semuanya, the choice is yours. Dalam pembelajaran inner game yang saya lalui, ada sebuah kalimat sederhana tapi memiliki makna yang sangat dalam, yaitu happiness first, success second. Lapang dada dulu, baru semua urusan jadi mudah. Bukan urusan mudah dulu, baru lapang dada. Baru kita bisa bahagia. Jadi teman-teman semuanya, saya rasa sudah cukup sedikit penjelasan dari saya tentang bagaimana cara menguasai ruang dalam diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan kurang bisa dimengerti penjelasannya, dan saya mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.